Halo semua, Shalom. Ya, kita sekarang bersama dengan teman-teman ada Bu Fatimah, ada Pak Dian, ada Bu Fadila, ada Pak Rusli Monoarfa. Kita lagi mau ngobrol tentang topik yang lagi hangat sekarang ini, yaitu tentang Pak Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun. Ini heboh sekali ya. Jadi kita lagi mau ngumpul di sini, kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau merespon. Menurut teman-teman, Pak Panji Gumilang dan Al Zaitun ini bagaimana? Dan kita akan merespon dari teman kita yang di sebelah ya. Jadi kita akan merespon video ini teman-teman. Kita mau berterima kasih dulu nih kepada channel SBKW Gaming Pro. Jadi kita sekalian nonton video ini, kita sekalian ngerespon tentang apa yang dibicarakan oleh Yusuf P. Oke, kita mulai ya. Shalom Bu Fatimah, Shalom Pak Dian, Shalom Pak Rusli, Shalom Bu Fadila. Shalom, shalom. Selamat malam. Malam semua. Ya, kita akan nonton bareng ya, guys. Ini dari videonya judulnya Inna Lillahi nyanyian salam Yahudi di Ponpes Al Zaitun, murtad aja sekalian. Oke, kita langsung aja ya guys, kita langsung dengerin ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saudara-saudariku yang telah mengklik video ini. Syukran, jazakumullah khair. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari syubhat-syubhat yang terjadi di zaman sekarang gitu ya. Sebenarnya ini adalah video request dari bapak ibu semuanya. Jujur, saya sebenarnya sudah sangat malas untuk mengomentari Bapak Panji Gumilang ini. Tetapi ada request dan video yang dikirim ke saya. Ternyata video Bapak Panji Gumilang ini lagi. Nah, tentang masalah apa? Ada yang merequest saya menanggapi masalah salam yang seperti Yahudi. Bukan seperti ya, memang itu adalah salam Yahudi gitu. Nah, mungkin banyak YouTuber yang lainnya yang sudah membahas, tetapi setiap YouTuber Muslim itu pasti tanggapannya berbeda-beda. Nah, di sini saya lebih menekankan ke dalil-dalil di dalam agama Islam. Maka dari itu, simaklah video ini sampai selesai dan langsung saja kita melihat videonya. Ya, saya pertama mau komentar tentang Yusuf ini ya. Kadang-kadang lihat Yusuf ini lucu ya. Kadang-kadang lihatnya seperti Abdul Amburadul gitu. Suaranya juga lucu, cempreng-cempreng gitu, agak mirip-mirip sama Abdul Amburadul. Saya senang juga nih lihat si Yusuf ini. Teman-teman yang lain gimana? Ya, kayak kalem tapi kayak dia gemes. Sebenarnya marah tapi mau menutupi dia. Tetap mempertahankan ininya, image-nya mungkin ya. Kalau saya perhatikan, dia sebenarnya kesal. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita mulai dari Pak Panji Gumilang dulu ya. Setahu saya Bu Fatimah pernah di Ponpes Al Zaitun ini kan ya, masalah ya? Iya, saya sempat mendengar namanya Panji Gumilang itu ya. Cuma saya nggak bisa nggak pernah tahu yang bagaimana karena namanya cuma anggota biasa ya. Saya bukan siapa-siapa di situ. Jadi sempat tahu saja Panji Gumilang itu adalah tokoh yang sangat disegani. Nggak tahu itu sebagai apa, saya kurang paham. Yang penting dia adalah orang yang terpenting, yang penting gitu, orang penting maksudnya. Itu dalam rangka waktu itu masuk NII kalau nggak salah Bu ya? Ya, waktu itu kan dibagi beberapa wilayah, makanya kami dulu pakai kode namanya KW-KW gitu ya. Nah, untuk daerah atau lokasi yang saya nggak bisa sebutkan ya, tapi intinya ketika saya mengetahui bahwa saya pernah di situ, saya justru udah murtad. Ketika saya sudah murtad itu baru waktu terbongkar yang di berita itu dibongkar ya Al Zaitun ya waktu itu ya. Nah, disitulah saya itu kok pernah tempat yang saya dulu ada belajar di situ, tapi yang bagian belakang bukan bagian depannya karena
ketika kita dijemput, itu kan kita dijemput pakai mobil, dan mata kita semua ditutup, Pak. Tujuannya kita sampai tujuan, sampai ke dalam, dan kita nggak boleh lihat lokasi itu tempat apa, kanan kiri apa itu enggak gitu. Jadi saya juga nggak terlalu memperhatikan juga gitu. Harusnya selesai itu saya harus perhatikan ini di mana gitu ya. Namanya kita masih polos, nggak ada pikiran yang macam-macam, selesai ya kita pulang begitu. Di situ belajar apa, Bu? Kita diiniin semuanya dari organisasi itu konsepnya seperti apa dan tujuannya seperti apa. Lalu kemudian diajarkan bagaimana kita nanti untuk menjadikan organisasi NII, apa saja yang dilarang dan tekniknya seperti apa, itu kita diajarin. Konsep-konsep mengusung, ya kalau sekarang zaman sekarang mengusung khilafah ya. Pengusung khilafah karena ingin mengubah ideologi Pancasila negara kita gitu. Oke, berarti isu Al Zaitun dengan NII ini bukan sebuah isu yang bohong ya, berarti memang beneran ada ya hubungannya ya? Karena waktu itu kalau nggak salah saya lihat di berita, nah yang di bagian belakang itu kan ada tempat sekat-sekat tuh Pak, tempat sekat-sekat. Nah terus di dalam ininya kan ada sendiri tuh tempat-tempat khusus untuk sekolah yang khusus kita pengajaran untuk kita tuh ada khusus. Nah beda dengan di jalan utama yang bagian depan itu enggak, itu mungkin yang paket resmi kali ya. Kalau mungkin kita tuh dikatakan bukan paket resminya kita. Oke. Nah, terus Bang Dian kalau nggak salah pernah ke Al Zaitun juga ya Bang Dian ya? Oh iya, itu sebelumnya saya mengenal Al Zaitun cuma dari cerita, kemudian sempat lewat aja, nggak mampir gitu loh waktu dulu. Nah, kebetulan pada waktu ada salah satu momen, saya pernah dalam rangka mau hunting lokasi untuk pembuatan film, jadi saya sempat hunting ke situ, dan itu akhirnya puji Tuhan saya bisa masuk dengan prosesnya yang ribet. Ibarat kita di bandara diperiksa oleh imigrasi, sama ribetnya kayak gitu pada waktu itu. Pada waktu saya ke lokasi tidak semuanya saya hunting, karena luas banget itu. Jalan menuju ke Al-Zaitun pada waktu itu rusak banget sih, jadi nggak ini ya, jadi nggak stabil kayak jalan aspal biasa pada waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang. Ya saya pernah ke sana dalam rangka hunting lokasi aja, Bang TR. Oke. Ya, setahu saya juga Al Zaitun ini ada hubungannya dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Dulu Pak Saifuddin Ibrahim pernah ngajar di situ, dengar-dengarnya begitu. Benar kan nih Bu Fatimah atau teman-teman yang lain ada yang tahu? Kalau saya nggak pernah kenal namanya Abi Saifuddin dulu, nggak pernah tahu. Kalau Bang Dian, gimana Bang Dian? Udah verifikasi di situ? Kebetulan gimana ya? Jadi saya buka aja. Jadi pada waktu itu saya lagi lokasi syuting dalam rangka mau pembuatan film itu, film yang terkait barusan Bang TR sebutkan. Ada rencana mau bikin kisah perjalanan beliau. Makanya menurut ide cerita atau menurut buku yang dibikin kan beliau adalah pernah mengajar di pondok pesantren Al Zaitun, makanya kita hunting ke sana pada waktu itu. Yang saya terima di pos jaga awal, mereka tidak tahu, tapi begitu saya ke dalam ketemu dengan salah satu staf pengajar di sana, sempat mengiyakan juga kalau memang Abi Saifuddin sempat ngajar di sana gitu loh Pak Bang TR. Oke. Thank you Pak Dian. Kita lanjut ya. Awal tahun 1 Syuro 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Saya mengajak saudara untuk menjawabkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Hafenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari Syekh. Semua saya minta berdiri.
Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Avenu Shalom ya. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Avenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Avenu. Iya, itu Avenu Shalom Alehem. Ya, mungkin saya mau tanya sama Pak Rusli nih. Pak Rusli, Avenu Shalom Alehem itu artinya apa, Pak Rusli? Ya, sebetulnya itu lagu yang sangat terkenal sebetulnya ya di seluruh dunia. Dan di kalangan gereja ini juga sering dinyanyikan. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Artinya, ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Jadi itu artinya itu. Nah, memang ini karena bahasa Ibrani. Sebetulnya bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Arab. Kalau disejajarkan ya sama aja dengan Assalamualaikum gitu kan. Nah, jadi Avenu Shalom Alehem atau biasa sapaan di Israel sana Shalom Aleichem, artinya semoga damai menyertaimu. Nah, kalau di Israel sana, populasi Muslim itu kan 16%, dan mereka bicara dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan juga sapaannya adalah Shalom. Kadang-kadang ya Assalamualaikum. Lah orang Kristen juga di sana mengucapkan Assalamualaikum. Nah, saya punya pengalaman menarik dengan lagu ini. Nah, kalau saya sering ke Israel ya, saya sudah Oktober kemarin itu sudah perjalanan yang ke-12. Nanti Oktober tahun ini ya insya Allah perjalanan yang ke-13. Dan satu hal menarik, kalau kita masuk Israel itu penuh dengan ketegangan, apalagi di imigrasi ya. Misalnya di Taba kalau kita masuk dari Mesir, dan di sana itu banyak petugas-petugas imigrasi itu kan perempuan. Nah, kalau kita menyapa mereka dengan Shalom Aleichem, itu mereka langsung merasa familiar dengan mereka. Nah, ada satu kisah menarik. Nah, saya dan rombongan selalu tinggal di Palestina atau di Bethlehem. Nah, di Bethlehem dan Yerusalem itu kan ada pagar dipisahkan dengan tembok. Nah, kalau kita mau keluar dari Yerusalem ke Palestina, ke Bethlehem, nah itu pemeriksaan tidak begitu ketat. Tapi kalau kita mau masuk ya dari misalnya kita mau ziarah lagi ya dari Bethlehem kita mau masuk ke Yerusalem, nah itu pemeriksaan cukup ketat. Nah, di situ. Nah, biasa ada antri banyak ya mobil-mobil bus. Nah, saya selalu bilang sama peserta, nanti kalau tentara itu naik, kita nyanyi Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Itu dia langsung senang dan dia tidak akan periksa kita satu persatu karena dia merasa senang begitu ya. Karena kita menyapa dan kita tahu bahwa tentara Israel itu bukan semua orang Yahudi, tapi juga ada orang-orang Islam ya, orang-orang Muslim. Jadi sebetulnya itu adalah sapaan atau salam umum ya, karena bahasa Ibrani, bahasa Arab dan bahasa Aramik itu satu rumpun yang disebut dengan rumpun bahasa Semitik. Jadi itu biasa umum digunakan. Nah, cuman mungkin yang jadi persoalan adalah
ketika seorang syekh pemimpin pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara, Al Zaitun, menyanyikan itu di dalam sebuah ruangan yang notabene adalah para santri. Nah, kita kan tidak tahu apa tujuannya. Demikian dulu, TR. Oke, thank you Pak Rusli. Jadi Hafiz Shalom Alaihim ini sebenarnya sesuatu yang normal-normal aja ya. Orang Muslim Arab di sono juga ngomongnya begitu juga, sama aja. Oke, saya mau lanjut ke Bu Fadilah. Mungkin pertanyaan pertama gini Bu Fadilah. Ini Pak Panji Gumilang suaranya bagus gak nih? Bu Fadilah kan guru nyanyi nih. Gimana, Ulang Bu? lagi, Pak. Ulang lagi. dikit. Oke. Iya, dikit aja. Oke. Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Avenu. Ya, gimana Bu Fadilah? Bagus itu relatif lah, gitu aja deh Pak TR. Paham kan? Ya orang-orang beriman dan beramal soleh yang ngerti maksudnya. Iya, biar nggak ada yang tersinggung ya Bu ya. Nah, ya betul. Yang penting nggak fales, gitu aja Pak. Wah, oke, nggak falas. Iya, iya. Oke Bu, silakan Bu, kasih responnya Bu tentang ini Bu. Saya bingung kenapa ini baru ribut-ribut sekarang. 11 tahun yang lalu, Cak Nun, MH Ainun Najib dengan Kiai Kanjengnya sudah menyanyikan lagu ini dengan rombongan pemusik Kiai Kanjengnya. Saya bingung juga, nggak ada yang ribut itu. Ini yang maksudnya Bu Fadilah ini. Ini Kiai Kanjeng, terus di sini ada Cak Nun setahu saya nih. Wah, ini seru banget. Asik banget. Ini udah lama ini Pak, 11 tahun yang lalu. Asik banget ya, kayaknya menikmati gitu. Menikmati banget. Ya, nggak ada yang ribut ini. Saya bingung juga. Mari kita nyanyi bareng. Ya, ini Cak Nun ya misalnya ya. Cak Nun ini. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom. Jadi pengen nyanyi kita. Iya, bagus ini. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Asik. Ya, jadi ini dua bahasa ya, bahasa Arab atau bahasa Ibrani ya. Ya, pakai dua bahasa dia. Iya, asik. Keren kan? Assalamualaikum. Iya. Nah, Jadi itu sebenarnya salam ya. Salam secara umum lah. Iya kan. Cuman ya kalau di Indonesia memang yang begini ini suka ditanggapi dan ya begitulah. Ya, padahal kita kalau ke Israel ya, saya kan pasti masuknya dari Mesir atau dari Jordania. Ya di sana kita juga disambut dengan ahlan wasahlan. Ya kan bilang begitu. Atau biasa mereka bilang ya marhaban, ya habibi, begitu. Ya ya tidak masalah. Saya punya guide lokal di sana itu ada namanya Jamal dan dia itu orang Arab Muslim dan dia tidak masalah. Ya apalagi kalau kita berada di Palestina di Bethlehem ya. Dan mereka itu rata-rata guide lokal di situ ya adalah Muslim ya tetapi mereka menceritakan tentang Alkitab, tentang kisah Yesus. Jadi Shalom Aleichem itu memang adalah salam umum ya. Padahal kalau kita kan biasa nyanyi. Nah, bisa di video saya akan ada ahlan wa sahlan bismi rabbina. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. Selamat datang dalam nama Tuhan. Selamat datang dalam nama Tuhan. Lalu disambung. Salam, 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 salam,
salam, ahlan wa salam bismi rabbina. Nah, biasanya disambung. Hafenu shalom alaihim. Jadi, ku bawa berita sejahtera. Itu artinya. Jadi ada unsur apa di situ kan? Nggak ada. Lah, tentu kita suka berita sejahtera kan? Bukan berita kekacauan, bukan berita menakutkan. Ya, tapi lah kita mengerti lah ya orang-orang itu ya. Gitu. Ya, Bu Fadilah, suaranya Pak Rusli gimana? Lebih bagus dari Pak Panji Gumilang atau enggak? Ya, lumayan Pak Rusli. Jauh lah. Oke. Jauh. Saya terlalu jujur ya. Ya, lanjut, Bu, silakan, Bu. Itu fitnah itu. Itu ibu Fadila itu fitnah itu. Iya kan? Fitness, Kalau Pak, dia bilang fitness. suara saya bagus itu fitnah. Fitness, Pastor. Pak Dayan, Jadi- saya sambung lagi tadi ya. Kenapa sih yang punyanya si Cak Nun ini 11 tahun yang lalu nggak heboh gitu loh. Ya, tidak terlalu ini 11 heboh. tahun yang lalu nih ya. Iya. 11 tahun yang lalu tulisannya di sini jelas nih, clear. Ya. Nah, tidak seheboh sekarang. Kenapa ketika Pak Panji Gumilang saat ini menjadi heboh? Ya. 11 tahun yang lalu berarti kira-kira tahun berapa itu? 2012. Enggak dong. 2012. Sudah sangat jauh ya. Perkembangan dunia apologetika tidak sedahsyat sekarang. Satu. Ya. Ketakutan orang-orang muslim tidak seperti saat ini. Karena banyak orang-orang Kristen yang sudah mulai berani. Satu itu. Kedua, awal sebenarnya keplesetnya Pak Panji Gumilang ini bukan masalah lagu ini, Pak. Jadi sebelum lagu ini, dia punya kepleset. Kepleset masalah ibadah. Dia bikin ibadah, perempuan itu bisa jadi satu saf dengan laki-laki. Gitu kan? Sebelumnya kan lebih viral itu duluan. Dan itu sangat menyalahi aturan dalam beribadah di dalam Islam. Nah, dengan waktu yang tidak bersamaan sih, dengan waktu yang begitu dekat, ada lagi video ini. Nah, ini juga jadi indikasi kenapa orang jadi rame-rame menghujat beliau gitu loh, Pak. Ya kan? Itu kalau saya lihat sih begitu. Kita lihat Cak Nun udah 11 tahun yang lalu tuh nggak kenapa-napa, sampai sekarang ini nggak ada yang kasih respon negatif gitu loh dari pihak muslim sendiri. Paling tidak video reaksi tentang pentas ini. Iya kan? Karena sudah sangat lama euforia apologetika Kristen itu nggak sedahsyat sekarang. Itu sebenarnya. Ya kalau kita lihat kalau si Pak Panji Gumilang sih karena kepleset duluan, dan itu sangat heboh sekali Pak kemarin ini. Waktunya berdekatan, kayaknya belum ada 1 minggu deh dia kepleset masalah menyalahi aturan ibadah di dalam Islam, kemudian video ini tersebar. Jadi mepet waktu yang hampir bersamaan, membuat semuanya jadi jadi heboh, murka gitu, jadi heboh. Murka ya? Murka lah Pak, masa langsung ngomong begini, sekalian aja jadi murtad. Itu sudah ungkapan kemurkaan mereka. Bahasanya kemurkaan, serem sekali. Iya, jadi ini nggak ada hubungannya sama NII juga ya? Malah nggak ada sama sekali, NII-nya nggak dikomentarin sama sekali. Yang dikomentarin 2 itu doang ya? Makanya itu. Padahal kalau kita lihat NII itu kan menyalahi ideologi Pancasila, benar nggak Pak? Betul. Nah, itu dia. Ya, kalau saya bilang NII hampir sama 11-12 lah dengan khilafah. Sebenarnya. Saya juga nggak ngerti kenapa si Pak Panji Gumilang jauh bertolak belakang dengan sikap-sikap NII dan khilafah. Nah, itu dia. Itu dia yang jadi pertanyaan saya juga tuh. Jadi pertanyaan saya juga. Kenapa tiba-tiba Iya, udah gitu pakaiannya juga udah beda tuh. Pakaiannya udah jas kayak macam pendeta begitu. Iya, ada apakah? Sebenarnya yang jadi pertanyaan,
Ada apakah dengan Syekh Panji Gumilang? Itu yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan dia menyusul saya. Ya kan bukan Pak Rusli ini Menyusul berkontrak temannya, sama Pak Dian. menyusul temannya si Abi. Menyusul anak buahnya ini, jangan-jangan. Aduh, luar biasa. Kalau saya berpikir dia memang berpikiran maju, sebetulnya terbuka dan mau maju. Gitu. Memang apa yang dia buat belakangan ini, misalnya sholatnya, safnya begitu ada jarak, ya. Kemudian ada wanita di depan begitu, memang tidak umum ya, tidak lazim. Dan dia kan bilang bahwa mazhab dia itu Soekarno gitu kan. Nah ini masalah, Pastor. Masalah. Iya kan. Masalah. Itu masalah. Ya, tapi kan saya bilang toleransi yang bukan toleransi, apa ya? Islam Nusantara yang sudah kebablasan. Sedangkan Islam Nusantara itu bertolak belakang dengan NII. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa? Apakah dia jadi Islam Nusantara? Jadi pertanyaan juga. Ya, kita kan semua ini masih praduga. Kita harus mengerti dulu cara pikir, apa jalan pikiran dia gitu kan. Kenapa dia begitu ya. Mungkin juga hampir-hampir mirip dengan Habib Kribo yang kemarin itu kita bahas, bahwa tidak perlu ke sana, bahwa Tuhan, bahwa Allah itu tidak berdiam di sana. Nah itu kan ini semacam ada kesamaan dalam pengertian, berbeda dengan hal yang umum ya. Nah ini Syekh ini mengatakan bahwa kalau tanya kepada dia mazhabnya mazhab apa, ya Soekarno gitu kan. Ini kan apa ya, membuat ajaran baru atau bagaimana. Nah Bikin apalagi panas, ya? Bikin panas ya. Kemudian dia menyanyikan lagu Avenus Shalom Aleichem. Tapi itu ya beberapa waktu lalu itu mereka memang ingin belajar pertanian di sana di Israel. Cuma memang kesulitan, kita tidak punya hubungan diplomasi. Sebenarnya bisa kalau mereka mau ikut ke Israel dan mau ketemu orang-orang di sana, bisa dapat belajar di sana kan, untuk belajar tentang pertanian, karena sistem pertanian mereka itu sangat luar biasa gitu kan. Dan misalnya ya, kalau kita ke sana, pisang itu pendek-pendek itu pisang, tapi buahnya lebat, jeruk, kemudian anggurnya, kemudian itu kurma ya, kurma paling the best itu yang dari Jericho ya. Nah Jericho itu kan daerah sana. Nah semua pertaniannya itu buah-buahan, sayur-sayuran, itu semua the best ya, the best kalau Israel. Kalau kita tinggal di Yerusalem, di hotel-hotel Yerusalem itu kita lihat itu sayur-sayurnya, cabai-cabainya, pokoknya saladnya itu paling sedap ya, sayur-sayur segar. Demikian. Oke. Ya, saya mau nanya sama Pak Dian nih. Gimana Pak Dian responnya Pak Dian lihat ini Pak Dian? Kalau saya sih melihatnya simpel aja, saya tidak tahu juga latar belakang Syekh Panji ini seperti apa, tapi yang jelas kalau menurut sejarah, saya dapat kabar dari sejarah juga kalau beliau emang tadinya dari politisi Marhaen ya, yang Marhaenisme, tapi dasar dia seorang santri juga tadinya, seorang santri iya, dari Ahlussunnah wal Jamaah iya, kemudian pernah belajar di Muhammadiyah iya gitu kan. Cuman saya juga nggak tahu ceritanya kok tiba-tiba beliau sampai bisa mendirikan satu ponpes yang terbesar se Asia Tenggara juga, dan didukung lagi oleh pemerintah pada waktu itu kan. Nah itu. Cuman ada cuplikan beliau pada waktu khutbah Idul Fitri, beliau menjelaskan justru tentang siapa itu Bani Israel, ya kan? Siapa itu berasal dari mana Bani Israel itu awalnya, ya kan? Sampai susunan nama-nama dari Yakub juga dia jelaskan. Artinya makna daripada Idul Fitri yang mereka sampaikan itu betul-betul kalau menurut saya pribadi itu adalah Idul Fitri yang betul-betul mereka sampaikan kepada jamaah gitu. Karena pengertian dari Idul Fitri itu sendiri kan kembali ke fitrah, kembali lagi bersih gitu.
Artinya kembali lagi ke bersih itu kita mesti melalui siapa syafaatnya gitu. Orang kan banyak memahami kalau kembali ke fitrah itu setelah kita salam-salaman ya kan. Nah itu kemudian udah balik lagi ke fitrah menjalankan ibadah puasa, mungkin seperti itu. Nah ini kalau saya petik dari khutbahnya beliau, ini ilmu juga bukan ilmu bagi kalangan umat tertentu, tapi inilah ilmu yang sebetulnya kalau memang misalkan artinya hikmah daripada Idul Fitri itu adalah ya kembali lagi ke bersih, ke fitrah, bersih, suci. Suci itu kita dari mana? Yang jelas kalau suci itu kita dari surga. Berarti kalau kita harus suci berarti harus kembali lagi ke surga, harus lewat siapa? Syafaatnya kan gitu. Itu makna dari itu semua. Dan kemudian dia kupas juga dari surat Al-Baqarah yang panjang itu, surat terpanjang di Al-Quran adalah Al-Baqarah. Dia kupas satu persatu dari kita harus percaya kepada ahli kitab, kemudian kita harus percaya kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tidak mungkin ada Bani Arabian kalau tidak ada Bani Israel. Jadi dia kupas seperti itu, Bang TR. Itu secara kajiannya seperti itu. Kalau menurut saya itu adalah ilmu buat semua umat manusia supaya tahu. Jadi bukan hanya satu pihak gitu. Seperti itu mungkin. Oke, thank you Bang Dian. Ya, kita lanjut ya. Kita dengerin lagi apa kata Yusuf P. Sebelum ke materi pembahasan, saya menyoroti di dalam video tadi ada seorang aktor Indonesia, beliau bernama Bang Lucky Hakim. Ya, di situ ternyata beliau ada di waktu Bapak Panji Gumilang ingin menaiki mimbar. Nah, Bang Lucky Hakim itu menunjukkan adab yang bagus, adab yang baik. Ketika Bapak Panji Gumilang ingin naik ke atas mimbar, Bang Lucky Hakim ini beliau berdiri gitu. Ini adalah adab yang baik yang ditunjukkan oleh Bang Lucky Hakim. Terus kalau saya lihat di dalam video tersebut, itu Bang Lucky Hakim agak rada bingung gitu ya. Mungkin beliau bingung, kok kenapa malah menyanyikan lagu Yahudi? Mungkin seperti itu. Nah baik, ini untuk masalah tanggapan pokoknya. Bapak Ibu semuanya, itu adalah lagu Yahudi. Nih contoh lagunya. Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem. Bapak Ibu semuanya, saya mau bertanya kepada Anda, silahkan untuk menjawabnya di kolom komentar. Apakah pantas sebuah pesantren menyanyikan lagu Yahudi? Pesantren itu adalah lembaga pendidikan agama Islam. Ya, apakah pantas menyanyikan lagu Yahudi di pesantren? Gak tahu tadi ruangannya di masjid atau di mana itu. Nah, saya tidak memasalahkan ruangannya, tapi apakah pantas di lembaga pendidikan agama Islam menyanyikan lagu salam orang Yahudi yang di luar agama Islam? Oke. Iya, kita jawab ya pertanyaannya Yusuf P ya. Apakah pantas menyanyikan lagu Yahudi di pesantren atau di tempatnya orang Islam? Oke, mungkin saya tanya ke Pak Dian dulu deh. Gimana Pak Dian? Pantas nggak Pak Dian menurut Pak Dian? Sekarang gini, kalau di pondok pesantren kita nyanyiin Rolling Stone pantas nggak? Ya pantas-pantas saja. Kan gitu, simple aja jawaban saya. Kalau mau nyanyiin lagu Yahudi juga pantas-pantas saja, apa yang salah gitu. Kan ini nggak membawa satu bentuk. Artinya tidak masuk ke ranah keyakinan seseorang. Kalau menyanyikan seperti itu ya sah-sah aja kalau menurut saya. Simple aja. Banyak kok zaman saya dulu di pondok nyanyiin lagu The Beatles, nyanyiin lagu ini tidak harus kita nyanyiin pujian atau pujian sholawat, tidak harus, nggak apa-apa. Artinya kalau lebih dibawa ke dalam lagi, Tuhan nggak ngelarang kayak gitu-gituan kok. Simple aja kalau dari saya sih, Bang. Oke. Thank you, Bro. Oke, sekarang coba ke Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Ya, pantas atau tidak pantas itu relatif. Tentu dia memiliki tujuan tertentu. Yaitu yang saya katakan bahwa mungkin ada unsur kesengajaan dia menyanyikan ini di pondok pesantren dia supaya dunia bisa melihat dan tidak
mustahil itu orang Israel melihat. Karena itu, lagi-lagi saya mau tegaskan, mereka ingin belajar tentang sistem pertanian di Israel yang mau dikembangkan di lingkungan mereka. Karena memang mereka juga punya pertanian yang luar biasa. Jadi pantas atau tidak pantas itu relatif. Nah, cuman poin penting juga ada benarnya Pak Yusufi ini. Nah, dia katakan itu kan lembaga pendidikan Muslim, ya kan? Nah, kenapa dinyanyikan? Apakah itu di ruangan auditorium atau di masjid? Kan tidak tahu. Nah, yang pasti dia memiliki tujuan tertentu, Syekh ini untuk menyanyikan lagu itu. Tidak mungkin tidak punya tujuan. Ya, mungkin melalui lagu itu, saya kembali mau katakan ini menurut pendapat saya, kan itu sengaja dimuat di YouTube, dan YouTube seluruh dunia pasti lihat, termasuk juga orang-orang Yahudi yang mungkin ada di Australia, mungkin ada di Amerika, mungkin ada di mana saja, dan mungkin juga ada di Indonesia, supaya mereka bisa memiliki hubungan kerjasama pertanian lah, ya, karena memang kesulitan kita tidak punya hubungan diplomasi, sementara mereka mau adopsi sistem pertanian di sana. Nah, mungkin setelah menyanyikan lagu itu, ya mungkin mereka bisa membuka diri ya, karena memang lagu itu semacam apa ya, lagu ketika dinyanyikan di Israel sana, itu orang-orang tentara, orang-orang imigrasi yang galak-galak, ketika mendengar lagu itu, mereka itu apa, merasa apa ya, dihormati begitu, dan apa, welcome gitu loh, mereka familiar gitu. Jadi pantas atau tidak pantas itu relatif. Ya, cuma poin saya, Yusufi ini ya bagi dia mungkin tidak etis begitu ya, dinyanyikan di pondok pesantren, apakah itu ruang auditorium, apalagi kalau itu masjid. Tapi kalau kita tanyakan kepada Pak Syekh ini, pasti dia memiliki tujuan tertentu, karena dari khotbah dia, ya, kemudian dia bilang di dalam doa tahiyat itu, ya, didoakan juga Abraham, tetapi keturunan Abraham kok kita benci begitu ya, itu Israel gitu kan. Nah, itu dia mulai ke arah sana. Nah, tetapi ini pasti ada maksud yang kita belum tahu. Ya, demikian. Oke, kalau misalnya nih seperti yang tadi Pak Dian katakan nih, kalau misalnya Pak Panji Gumilang di situ nyanyi lagu Rolling Stone misalnya, atau nyanyi lagu yang lain, kira-kira si Yusufi ini bakal komentar yang serupa atau dia bakal cuek-cuek aja? Ya itu juga lagi ya. Ya, masalahnya kalau dinyanyikan tanpa diketahui dimuat di YouTube, ya mungkin juga nggak ada komentar gitu. Sekarang ini apa saja pasti dikomentar. Iya, masalahnya kan ini yang dinyanyikan, bukan dinyanyikan lah. Jadi ini dalam acara forum penting di salah satu aula ya, bukan di dalam tempat ibadah yang jelas itu. Ketika Panji Gumilang mengucapkan salam, salamnya diganti, itu yang jadi masalah kan. Salamnya diganti dengan satu bentuk salam dengan bahasa yang tadi itu, ya, dengan salam alaihim itu, kemudian dinyanyikan, itu yang jadi masalah, yang jadi polemikan. Nah, saya juga berpikir kalau memang, kenapa tadi saya berbicara kayak gitu, kalau mungkin ini kita menyanyikannya dengan kategorinya nuansa Arab-Araban, mungkin nggak akan jadi masalah. Nah, sekarang ini kadang-kadang manusia itu tahu, orang-orang sana tahu bahasa Arab tapi kadang-kadang tidak tahu artinya gitu loh. Itu yang jadi masalah. Jadinya jadi salah kaprah gitu loh, jadi salah penafsiran gitu, karena udah teridentik, udah terdoktrin dengan bahasa Arab itu sendiri. Padahal kan artinya sama. Kalau tadi yang kita dengarkan uraian dari atau jawaban dari Bang Rusli,
artinya kan sama, cuma beda bahasa aja gitu loh. Jadi ini yang jadi permasalahannya karena perbedaan bahasa dan konsepnya ini dinyanyikan. Nah, konsep nyanyi ini kan sama dengan pujian sebetulnya. Kan gitu. Kalau di seberang sana kan sama pujian. Pujian, sholawat itu sama saja. Mungkin hanya karena perbedaan bahasa aja yang bagi mereka itu dianggap asing. Dan kemudian kenapa kalau Cak Nun dengan 11 yang tahu tidak jadi masalah, itu tadi yang dikatakan Bu Fadila, ya mungkin karena waktunya bersamaan, hampir berdekatan dengan kasus, dengan masalah yang viral sebelumnya yang menempatkan saf perempuan sejajar, kemudian imamnya ada 3, seperti itu mungkin. Jadi nyambung, seperti itu Pak. Oke, thank you Pak Dian. Ya, sekarang saya mau nanya ke Bu Fadila nih. Gimana Bu Fadila? Pantas gak Bu nyanyiin lagu ini di pondok pesantren atau di masjid gitu Bu? Silakan Bu. Ya, pantas nggak pantas itu relatif. Saya rasa sih nggak masalah ya. Saya nggak tahu apakah itu selama itu di masjid atau di mana gitu ya. Mungkin dia punya hall atau apa gitu ya. Barangkali di situ ya. Nggak masalah selagi apakah dengan menyanyikan lagu itu akidahmu langsung berubah menjadi seorang Yahudi atau apa gitu kan enggak. Dan intinya arti di dalam lagu itu kan mengucapkan salam sejahtera kan. Kalau misalnya digantikan kayak punyanya Cak Nun itu, kalau digantikan dengan bahasa Arab ya assalamualaikum kan gitu. Nah, nggak ada yang salah sih. Yang salah waktunya dan situasinya si Panji Gumilang ini. Ya kan nggak ada yang salah. Ketika Cak Nun menyanyikan lagu itu nggak salah kok, nggak ada yang salah. Sama halnya misalnya nih, misalnya tuh ada kan viral tuh sholawat di dalam gereja. Ya kalau saya bilang sholawat di dalam gereja ya sah-sah aja. Selagi yang bersolawat itu mereka gitu loh. Karena sholawat itu kan mendoakan. Atau mungkin kayak misalnya lagu yang dulu sempat viral sekali. Orang Arab menyanyikan lagu Deck the Holy Boat of Holy. Dengan kata-kata la 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 ilaha illallah. Nah itu orang Kristen boleh. Jangan. Makna lagunya itu loh. Itu pernyataan, pengakuan imanmu. Kalau dia mau mengubah itu dengan ya terserah dia. Yang penting kamu jangan nyanyiin, gitu loh. Nah, selagi itu bisa menjadi mengubah kata-katanya itu menunjukkan perubahan iman gitu loh. Paham ya Pak TR ya? Iya. Perubahan iman. Misal lagu itu kan Deck the Holy Boat of Holy. Orang Kristen kan wah hebat ini lagu bahasa Arab. Padahal itu bukan translate dari lagu Deck the Hall, tetapi digubah dengan apa pernyataan iman. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lah itu baru aneh gitu loh. Kalau misalnya Shalom Shalom alaihim itu kan bukan pernyataan iman. Kalau kita bilang bukan pengakuan iman, itu cuma lagu biasa saja. Kalau itu saya nggak masalah sih. Yang jadi masalah adalah waktunya kurang tepat. Itu aja sih Pak TR. Buktinya Pak Cak Nun nyanyi juga nggak masalah. Sampai sekarang biasa-biasa aja. Oke. Oke, makasih Bu Fadila. Sekarang saya mau tanya ke Bu Fatima deh. Gimana Bu Fatima? Masalah nggak Bu? Pertanyaannya si PI ini saja nih kayaknya sudah, menurut saya ini mungkin sudah terlanjur dia mindsetnya Pak Gumilang ini berbicara di pesantren gitu ya, mungkin di masjid atau mungkin di tempat studinya para santri gitu ya. Tapi kalau dilihat dari lokasinya ini sepertinya betul yang dikatakan Pak Dian tadi, ini semacam aula. Aula itu mungkin tempat forum yang bisa dikatakan lebih netral ya. Lebih netral itu mungkin mereka ingin membahas sesuatu yang tadi yang dikatakan Pak Rusli, itu bicara tentang kegiatan pertanian ya Pak ya, ingin belajar bertani di Israel, maka syaratnya memang di sana tadi seperti diungkapkan Pak Rusli, harus menyanyi Hafenu Shalom Alaihim begitu. Nah kemudian kalau tanggapannya, pantas nggak sih pesantren menyanyikan lagu Yahudi
Hafidhu Shalom alaihim, misalkan. Kalau menurut saya ya pantas-pantas aja, ini kan soal bahasa doang. Yang jadi masalah kan Indonesia ini, ya terutama di Muslim Indonesia ini terlalu parnoan ya, atau bisa dikatakan mungkin lebih mabuk agama, atau barangkali mungkin kurang luas pikniknya ya. Jadi mungkin di kolom situ saja gitu ya. Jadi pengetahuannya kalau Islam itu harus Arab ya. Nah, kemudian bahasa Ibrani itu kafir begitu ya. Jadi mereka pemikirannya mungkin hanya sebatas itu. Maka mereka tidak memikirkan isi daripada kalimat itu. Kalau hanya semacam damai sejahtera bagimu, hafenu shalom alaihim gitu ya, itu sebenarnya cuma hanya kalimat yang memberikan salam saja kalau ini bagi orang yang memiliki pengertian. Nah, kemudian kalau seandainya ditanya boleh nggak sih di dalam pesantren itu menyanyikan lagu Yahudi gitu ya, sebenarnya kalau mereka mengatakan tidak boleh, seharusnya segala kayak doktrin, nah kemudian mereka membahas kitab orang Yahudi, membahas para nabi Yahudi, itu nggak perlu juga kalau begitu gitu loh, nggak boleh ya kan. Mereka nggak menyadari dalam kitab mereka sendiri saja selalu menyebut orang Yahudi, nah kemudian mereka juga selalu membahas bahasa Ibrani ya, tetapi kok kenapa hanya seperti ini saja menjadi polemik atau kontroversi gitu loh di negara kita. Makanya negara kita ini lagi disorot ya dari pihak luar. Agama ini kenapa ya? Kok agama satu ini kok perasaan kok menjadi masalah terus gitu ya? Walaupun nggak semua ya, di sini saya katakan nggak semua. Ada banyak Muslim yang mereka tuh berpikiran netral, lebih maju pemikirannya gitu. Tapi yang jadi masalah adalah yang lebih kepada mabok agama ya. Mabok agama, mereka pengetahuannya hanya Arab-Arab saja, maka mereka lebih cenderung kayak agresif aja gitu. Agresif seperti orang yang fanatik, penuh kebencian saja, tanpa peduli mana ungkapan gitu ya. Ungkapan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, ada bahasa Jawa, bahasa dan lain sebagainya. Ada banyak bahasa di dunia ini. Tetapi karena Yahudi mungkin adalah target mereka yang mereka paling benci gitu. Jadi makanya ketika ada berbahasa Ibrani, orang seolah-olah itu adalah memuji gitu. Lalu selanjutnya saya akan komentari, pantas nggak? Kalau misalkan mereka tuh anti bahasa Ibrani, hafidhu shalom ilaihim misalnya. Nah, kalau mereka mengklaim bahwa Allah mereka ini sama dengan Tuhan Allah yang disebut, misalkan kayak Tuhannya Musa gitu ya, kayak katanya sama. Nah, kenapa mesti marah gitu loh? Nah, inilah kadang-kadang kita sebagai pengamat keyakinan mereka itu merasa lucu gitu loh. Terkadang mereka mengklaim luar biasa gitu loh. Orang Yahudi itu buktinya bisa sembahyang di masjid. Kalau orang Yahudi kenapa ya nggak mau sembahyang di gereja? Nah gitu kan. Mereka merasa bangga dan merasa diterima oleh orang Yahudi itu senang gitu ya. Tetapi di sisi lain kemudian dengan keadaan yang berbeda, situasi yang berbeda, mereka mengatakan Yahudi itu seperti musuh bebuyutan banget begitu ya. Intinya bangsa Indonesia kita ini lagi krisis orang cerdas gitu aja. Krisis orang cerdas ini artinya orang walaupun mereka memiliki level sampai espeler pun gitu ya, tetapi ketika mereka ini hanya di dalam tempurung ini gitu ya, di dalam tempurung ini, itu menjadi ya seperti inilah. Ini siapa namanya nih? Namanya Pak Ustadz PI ini ya. Kelihatannya seperti namanya Ustadz aja guru ya kan. Ini tampaknya udah cetek banget dengar kata Yahudi gitu kayaknya. Oh, saya kalau lihat makanya aku tuh salfok banget ke si PI ini ya. Jadi kayaknya kesel banget dia, tapi kayak menutupi kekesalannya. Dia sok ingin santui, padahal dia memang sebenarnya fanatik banget. Nah, sayangnya media kita itu dikuasai oleh orang-orang fanatik, bukan Islam yang lebih toleransi. Karena saya perhatikan kalau ada ustadz yang tidak sependapat dengan mereka cepat sekali untuk menyerang. Tetapi kalau ustadz yang netral itu kayaknya lebih adem mendengarnya seperti itu. Jadi lebih enak gitu. Nah, Islam yang model-model yang diterjunkan
nggak tahu itu secara organisir apa tidak, ya intinya kok banyak sekali bermunculan para YouTuber Muslim yang seperti pertama melawan pemerintah, ya, suka mengkritik Habib-Habib yang netral ke Indonesia kayak Kribo. Kribo tuh bersifat netral tapi diserang. Buya Sakur bersifat netral gitu ya. Kemudian juga diserang. Ya itulah. Ya, jadi saya perhatikan karena kefanatikan itulah yang membuat mereka pikirannya menjadi pendek. Makanya kalau beriman atau beragama itu jangan hanya modal fanatik saja, tetapi milikilah dasar pengetahuan. Dan kemudian yang paling utama adalah akhlak itu dijaga. Nah, kadang-kadang orang yang mengatasnamakan diri orang beragama, mereka membela agamanya, tetapi dalam konten-kontennya mereka itu seperti senang sekali kalau ada orang menderita gitu loh. Senang sekali ada orang dieksekusi gitu loh. Nah, ini sebenarnya sudah rusak kalau saya perhatikan. Nah, agama semacam ini dipertontonkan di masyarakat kita, yang seharusnya masyarakat itu melihat bahwa agama itu baik, kemudian berbalik arah, ya, berbalik arah. Makanya banyak yang sadar, banyak yang murtad oleh karena ulah-ulah para YouTuber yang nggak bisa memberikan ilmu, pandangan-pandangan yang benar, tetapi hanya bisa menyinyirin, hanya nyinyirin, kemudian mereka tuh mencari oknum untuk cari alamatnya lah, lalu kemudian mengkritis itu si Abi tuh jadi tukang pules, pokoknya intinya hal-hal yang tidak berguna dia buat itu, dan menurut mereka ini adalah pembelaan agama menurut mereka. Jadi inilah yang ditunjukkan Islamnya sebenarnya. Kemudian Pak Bu Fadila tadi juga bilang, kenapa ini bereaksi baru sekarang dan dulunya tidak? Nah, salah satunya adalah mungkin memang banyak yang murtad, mereka mulai panik dan mereka berbagai cara, bagaimana cara untuk mempertahankan supaya mereka tetap menjadi mayoritas. Itu mungkin hanya mungkin pandangan saya saja. Nah, selebihnya ya nggak tahu teman-teman mungkin yang bisa melihat kenyataan yang bisa dilihat gitu ya. Makanya banyak sekali para YouTuber Kristen itu dicari-cari kesalahannya, walaupun dari pihak mereka jelas-jelas salah pun tidak akan bisa dipermasalahkan. Tetapi kalau kita gampang banget, makanya saya juga akan terpikir begini, ini para aparat ini kan dibayar sama masyarakat, ya kan? Semua masyarakat nggak lihat agama, yang bayar pajak pun juga nggak lihat hanya satu agama. Nah, kemudian dalam proses tindakan mereka untuk seharusnya memberikan kenyamanan kepada semua masyarakat, tetapi kita lihat hanya mengikuti oknum-oknum tertentu, bagaimana caranya lebih cepat untuk mengeksekusi atau mengintimidasi orang-orang yang dianggapnya berbeda keyakinan. Itu saja sih menurut saya, yaitu karena orang mabuk agama saja. Oke, selanjutnya Pak. Iya. Ya, kita lanjut dulu ya. Semuanya saudara-saudariku, kalau komentar saya kali ini terlalu pedas, jadi saya mengomentari, kenapa tidak murtad saja sekalian? Pindah aja ke Yahudi. Pindah ke Yahudi sekalian. Jangan mencampurkan agama Islam itu dengan ajaran-ajaran Yahudi atau meniru-niru Yahudi. Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Silakan yang mau komentar. Jadi gini, ini Yusuf ini menurut saya agak ini juga ya, aneh juga. Jadi salam itu dianggap salam Yahudi, tapi produk orang Yahudi dia gunakan di YouTube, iya kan? Iya kan? Dia dapat keuntungan loh. Dia bikin konten. Ini produk Yahudi loh. Iya kan? Jadi kita mesti tahu juga dia pakai misalnya komputer apa gitu kan. Iya kan? Dia nggak tahu softwarenya itu, ya mungkin itu semuanya itu dari Yahudi. Makanya dia harus pergi ke Israel nih. Orang-orang begini ini harus pergi ke Israel. Ini sudah beliau kan ada batasan ilmunya juga ini Pak Ustadz ini. Iya. Belum tahu. Dia belum pernah pergi ke kawasan Al-Aqsa ini ya. Iya. Jadi itu anehnya, dia tidak mau mengucapkan atau mengkritik salam
Yahudi, tapi produk orang Yahudi dia gunakan nih, sudah nyata-nyata nih, iya kan? Itulah. Demen banget aku Pak nih ngomentari dia, jangan meniru-niru orang Yahudi lah, topinya dia itu kayak gimana tuh? Topinya aja bulat itu hampir mirip orang Yahudi, cuman agak lebaran. Kalau orang Yahudi kan cuman ini kecil ya. Nah masalah tentang nggak meniru-niru, aduh Pak, ini bahaya loh kalau dia ngomong ini masalahnya, makanya si PI ini kalau nyantrinya kayaknya memang di pesantren yang biasa lah suka suruh giling tebu kayak gitu-gitu ya, kasihan memang. Jadi apa namanya, kalau saya mau tanggapi, kalau nggak boleh meniru, pertama soal sunat, ini dari mana nih sunat ini? Kan terlebih dahulu sunat itu kan sudah ada di bangsa Yahudi. Nah, artinya kalau dia nggak boleh menyerupai orang Yahudi, dan semuanya imannya dia di dalamnya itu semuanya menyebut-nyebut orang Yahudi, menyebut-nyebut Taurat, menyebut-nyebut Injil. Bagaimana dong kalau kayak begitu? Nggak boleh menyerupai, tetapi ajaran mereka ini menyerupai. Karena Yesus katanya puasa, makanya mereka puasa. Katanya Yesus itu karena sunat, makanya mereka sunat. Ya kan? Ini sebenarnya inilah yang saya katakan. Di Al-Quran malah nggak ada sunat ya Bu ya? Ya itu dia makanya. Saya bingung. Dalam Quran itu aja nggak ada loh perintah sunat gitu loh. Bagaimana ini ceritanya? Berarti mengikuti Yahudi. Nah ini namanya Yusuf. Ini nama Yusuf ini Yusuf orang Yahudi kan? Iya, Yusuf aja nama Yahudi. Nama Yahudi. Iya. Iya, kayaknya dia mesti ganti nama ya. Yusuf itu nama orang Yahudi Iya ya. Yusuf. Iya Yusuf itu Yahudi loh. Yusuf Yahudi lah Pak. Dia nggak nyadar kalau nama Yusuf itu nama Yahudi. Yang menyerupai Yahudi dia. Iya. Lucu ya, Muslim ini lucu ya, kalau udah mabuk agama itu repot. Makanya mendingan Iya, Muslim biasa lah. makanya saya bilang itu ilmunya masih keterbatasan ilmu, jadi belum paham. Tapi keren dia udah berani tampil channel. PD-nya oke ya. Oh PD-nya, Iya, semua mereka PD PD-nya Pak. mantap. Channel mereka itu PD semua. Nah begitu. Bu Fadila kok diem aja nih Bu Fadila? Silakan Bu Fadila. Oh, masalah tiru meniru. Iya. Apa sih yang tidak ditiru, Pak? Mau apa? Sholat. Cium batu. Cium batu di sini ya. Semua ditiru. Minum kecing otak nggak Bu? Cuman itu aja Oh, sih iya. yang Itu made in sendiri, made in Arab sendiri itu mah bukan Yahudi. kayaknya itu sendiri. Kalau misalnya sholat, azan, tilawah, apalagi itu ya bukan mereka asli punya. Bahkan Muhammad aja mengatakan di dalam hadis kan, di tafsir Al-Qurtubi surat Al-Fusilat ayat 41 tuh Al-Qurtubi mengatakan juga bahwa tilawah itu tidak diperbolehkan bagi orang Islam. Dan Muhammad mengatakan bahwasanya kenapa tidak diperbolehkan untuk bertilawah? Karena tilawah itu miliknya orang Yahudi dan Kristen. Itu Muhammad sendiri loh yang mengakui. Itu ada hadisnya sangat sahih, bisa dibuka di tafsirnya Al-Qurtubi. Itu loh. Artinya apa? Artinya Muhammad mengakui tilawah itu memang bukan milik Islam gitu loh. Terus kenapa Islam sekarang pakai tilawah? Entahlah dapat dari mana. Makanya ada sebagian yang mengatakan itu bid'ah, ada yang sebagian mengatakan haram, ada yang sebagian mengatakan ya sah-sah saja, itu seni baca Al-Quran. Ya tergantung mereka memahaminya dari sisi mana gitu loh. Karena mereka ini kan banyak mufasir, banyak mazhab, jadi ya suka-suka mereka, yang enak diambil, yang nggak enak nggak masalah. Nah, mengenai kenapa sih pakai produk kafir, Ustadz Abdul Somad tuh pernah mengatakan nggak masalah selagi itu bermanfaat buat kita. Menurut Islam kan begitu. Kerjasama dengan kafir itu boleh saja, memakai barang kafir boleh saja, asal bermanfaat buat kita, dia bilang begitu. Cuman secara saya keluar dari koridor agama ya, nggak Islam nggak Kristen. Ibarat kata barangnya lu pakai, orangnya lu hujat-hujat, kan gitu. Nah, itu dia. Tidak konsisten, tidak manusiawi menurut saya kan begitu. Cuman ya itu ajaran mereka ya sudahlah.
Saya cuma mengutip, jika itu bermanfaat buat kita, kata Abdul Somad, ya pakai saja, tidak masalah. Gitu Pak. Jadi yang masalah barangnya diambil, diklaim, itu terus dia. orangnya dibenci gitu ya. Ya, rasa kemanusiaannya kemana? Itu aja yang jadi masalah sih, bener gak Pak? Rasa kemanusiaan. Kitabnya diklaim ya. Bentuk bangunan aja kubah. Iya kan? Itu juga bukan, iya banyak Pastor. Pakaian, ngaji, Baju koko itu selawat. baju Cina itu baju koko. Iya, baju koko, namanya baju jadi baju Cina. koko. Iya. Itu orang Cina Apa punya Baju itu. kafir itu. Baju kapir, ya baju kapir. Ya, apa sih yang nggak ditiru? Pakaian kerudung zaman Yahudi sudah pakai begitu. Jubah gamis zaman Yahudi udah pakai begitu. Kemudian Kristen Ortodoks, Koptik Syria udah pakai begitu jauh sebelum ada Muhammad lahir. Apalagi sih yang hijab kebaya model India udah loh Bu. Udah ditiru ya, juga iya, loh. makanya abaya itu kan bukan milik mereka sebenarnya. Bahasa pun begitu gitu loh. Kadang tuh saya juga bingung sih cara pikir mereka ini yang terlalu sempit. Setiap Arab itu sudah pasti suci. Setiap Arab sudah pasti masuk surga. Dibilang bahasa surga kok sama mereka. Iya lucu ya. Namanya nama Yusuf kan. Nama Yusuf itu nama Yahudi. Itu aja udah niru Yahudi. Terus dia pakai baju juga baju koko. Ini niru orang Cina. Topinya aja itu model Yahudi. Model Yahudi cuman dimodifikasi dikit ya biar agak beda dikit. Ini mic-nya aja mic orang kafir ini. Oke, kita ulang terus kita dengar lagi ya, lanjut ya. Komentar saya kali ini terlalu pedas. Jadi saya mengomentari kenapa tidak murtad saja sekalian. Pindah aja ke Yahudi. Pindah ke Yahudi sekalian. Jangan mencampurkan agama Islam itu dengan ajaran-ajaran Yahudi atau meniru-niru Yahudi. Dalilnya ada, kita itu dilarang untuk meniru Yahudi ada. Di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Goyiru syaiba. Nih, uban nih, ya. Ubahlah rambut, ubahlah uban. Yang penting jangan warna hitam. Wala tasyabbahu bil Yahudi. Dan janganlah kalian meniru-niru Yahudi. Iya, nih Pak Dian, silakan Pak Dian yang udah ubanan Pak Dian. Silakan disemir katanya, rambutnya disemir apapun juga boleh. Pak Dian semir rambutnya yang ubanan jangan semir hitam ya. Secara tidak langsung ini secara khusus ini udah fisik nih ke saya nih. Ini ada hadisnya loh Pak. Ubahlah warna putih uban tersebut disemir dengan selain warna hitam dan jangan kalian meniru-niru orang Yahudi. Iya. Ya udah nanti saya ubah deh, ikutin hadis. Saya akan ubah warna rambut saya menjadi pelangi merah, kuning, hijau. Komen saya satu, ini orang mesti belajar lagi. Hakikiyah ilmu Al-Qur'annya juga mesti belajar, hakikiyah ilmu Islamnya juga mesti belajar lagi. Masih jauh lah, makanya komentarnya seperti itu. Orang Assalamualaikum cuma pindah bahasa aja dikiranya menurut tanggapan dia kan sudah mencampur adukan, ya kan, mencampur adukan ke dalam agama Islam. Di mana letak mencampur adukan? Kan itu udah jauh. Itu aja Bang TR, komen sayanya ini orang masih harus banyak belajar. Buktinya nama Yusuf aja kan itu nama Yahudi, dia nggak nyadar dengan itu semua. Artinya dia tidak ikro. Dalam Al-Quran udah jelas ikro kita baca kafa binafsika. Nah dia nggak tahu ayat itu mungkin Bang TR. Begitu mungkin kalau dari saya. Oke Bang Dian, thank you Bang Dian. Iya, padahal ini isinya gini loh. Namanya mau semir warna apapun juga namanya tetap aja disemir kan. Disemir tetap aja niru orang kafir. Orang kafir juga disemir. Ya, orang Yahudi juga disemir, cuma beda warna doang. Ya gimana ya? Lucu juga ya. Pak Rusli, emang orang Israel, orang Yahudi sana kalau disemir semuanya hitam rambutnya? Ada saja. No comment kalau ini.
Mungkin dia lebih tahu. Tapi ini orang hanya satu kata, sok tahu gitu loh. Kalau orang Makassar bilang itu sok tahu gitu loh. Ya mungkin karena demi konten, ya kan, supaya banyak yang nonton, dia dibayar sama YouTube, dan YouTube itu produk Yahudi. Dibayar Jadi sama orang dia kafir. menikmati, iya kan, menikmati daripada orang Yahudi gitu loh. Mic-nya ini merek apa dulu nih ya? Jadi pasti dia ini menggunakan juga produk-produk yang semuanya kafir itu ya. Kalau bukan kafir ya Yahudi gitu loh. Ini Harusnya dia dia nge-YouTube aja kayak orang kafir ya, Pak? Orang-orang iya, kafir juga nge-YouTube. Yang dulu harusnya dia mengharamkan YouTube. Dia harus haramkan Google gitu loh. Dia harus haramkan semuanya. Begitu. Iya, nge-YouTube aja kayak orang kafir nge-YouTube. Niru-niru orang kafir dia nge-YouTube juga. Oke, kita lanjut ya. Itu hadisnya. Saya tampilkan nih. Nih. Ya. Biar Bapak Ibu baca semuanya. Sama terjemahnya tuh. Jadi kita dilarang untuk niru-niru kaum lain. Ada lagi satu dalil. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa man tasyabbaha biqaumin, dia meniru suatu kaum, maka fahuwa minhum, dia termasuk dari kaum tersebut. Makanya saya bilang, kenapa tidak sekalian aja murtad? Iya. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut ya. Ini dia juga menyerupai nih ya, si Yusufi ini ya. Namanya udah menyerupai orang Yahudi. Terus itu bajunya udah kayak orang kafir, ya, kayak orang Cina, baju koko. Terus pakai mic juga, itu mic orang kafir, buat kayak orang kafir ya, itu mic pakai mic juga. Mesti dia pakai batu gitu. Terus dia nge-YouTube juga kayak orang-orang kafir gitu. Ya seperti yang dia katakan ya, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya kalau saya lihat sih si Yusuf ini menyerupai kaum kafir ya. Ya harusnya sih dia, kalau misalnya kita mau ngomong jujur, ya dia termasuk kafir juga harusnya. Gimana Pak? Ya iyalah, setiap agama kan punya konsep kafir. Jadi kalau TR bilang dia kafir, ya ada benarnya kan. Jadi ya, di mata orang Yahudi dia kafir, iya kan? Nah, di mata dia kita ini orang kafir, tapi di mata kita dia juga orang kafir. Cuma ada satu hal, poin penting yang Yesus ajarkan, jangan menyebut saudaramu kafir. Jadi mereka juga kafir, tapi Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan jangan menyebut saudaramu itu kafir. Kan hebat ajaran Yesus kan, luar biasa, iya kan? Ya, Jadi menurut Pak Rusli, Yusuf ini menyerupai orang kafir kan nih Pak Rusli? Kalau lihat dari tampangnya, bajunya, namanya, terus udah gitu nge-YouTube, pakai mic juga, mirip orang kafir kan? Menyerupai orang kafir gak? Iya iyalah, iya kan? Bajunya baju koko, itu apa panjang atau pendek lah, orang Yahudi panjang-panjang bajunya. Iya kan? Topinya juga hanya dimodifikasi kok. Iya kan? Dia pakai YouTube juga kamera, kita nggak tahu dia pakai kamera merek apa tuh. Iya kan? Mic, iya kan? Jadi tolong ya Ustadz Yusuf yang terhormat, coba lebih berpikir cerdas dikit deh. Gitu kan? Iya. Ya, Bu Fatima gimana Bu Fatima? Yusuf ini menyerupai orang kafir gak nih? Si Yusuf ini. Ya, masalahnya gini loh, siapa dia sih? Kok dia kenapa nggak murtad aja sekalian? Kenapa nggak sekalian aja tinggal di Yahudi? Itu maksudnya bagaimana gitu loh? Memang pemikiran pendek dan pengetahuan yang sempit yang memang seperti ini ya. Tapi yang sayangnya ya, dia ini dielulukan orang seolah dia ini ada orang berilmu dan orang pintar. Ya kasihan sekali. Gurunya aja kayak begini, bagaimana umatnya kan gitu ya? Diajarkan hal-hal yang sangat pendek sekali. Kalau saya perhatikan bajunya ini nggak tahu jenis kemeja apa koko ya. Walaupun koko kek, walaupun kemeja kek, kemeja itu kan bukan produk Arab. Ya kan, kemeja itu kan produk mana ya kemeja itu ya? Produk kafir lah itu ya. Berarti presiden, wakil presiden
itu kan pakai jas. Lah itu jas itu kan produknya orang kafir. Ya, jadi sudah menyerupai kafir kan jas itu kan. Jas ya toh. Jadi presiden, wakil presiden dan juga ini Syekh ini kan menggunakan jas, ya kan? Berdasi. Ya itu Kalau dari nikah? mana? Dari Mereka Eropa, menikah? dari Eropa, dari Amerika kan sana. Ya Iya, kafir, ya kan? iya, Jadi iya, aduh, pikirannya ini terlalu sempit gitu loh. iya. Ini namanya aja gaming pro nih, gaming. Berarti dia kan demen nge-game nih. Dulunya nih Gamer. channel game nih dari citanya nih. Nggak tahu gimana jadi Kali. channel Ustadz begini. Kayaknya ini demen nge-game dia. Kayak orang kafir kan demen nge-game kan? Iya kan? Kayak orang kafir juga. Ini namanya pakai nama begini gaming pro tuh kayak orang kafir Iya. dah. Iya, Pak Iya, Dian gimana Pak Dian? Iya, itu dia yang saya tadi bilang. Keterbatasan ilmu, Bang Ter. Jadi apa yang dia katakan dia tanpa sadar, tanpa lihat spion. Kalau yang barusan Bang Ter katakan, tadinya dia seorang gamer, ya mungkin dengan seperti inilah, dengan jadi ustaz seperti inilah, cari pansus seperti ini biar mendapatkan pundi-pundi rupiah lebih cepat kali ya. Bisa jadi mungkin seperti itu kalau dari sananya channelnya namanya gaming. Ya itulah, memanfaatkan medsos ini untuk urusan hal yang lain dengan harus menjas sesuatu yang sifatnya belum dia kaji lebih dalam lagi apa maknanya. Seperti itu. Menyerupai banget kalau menurut saya. Namanya udah jelas. Namanya dia nggak sadar kalau itu nama dari Yahudi mungkin. Artinya dia tidak paham betul dengan isi Al-Quran yang sebetulnya. Coba kalau kita paham, akan tahu kalau nama Yusuf itu dari mana. Jadi sebelum dia mengkonten seperti itu, dia juga sadar dulu mungkin dengan apa yang dia katakan. Itu mungkin Bang TR. Ya, thank you Bang Dian. Berarti kita harusnya ngomong ke dia juga ya. Tapi ya mendingan dia murtad aja gitu. Iya, dia kan nyuruhnya murtad. Aturan contohin dulu sama dia kali ya. Oke. Yuk kita lanjut ya dengan Kan beres. Itu dalilnya. Meniru suatu kaum, ya sudah kita termasuk dari kaum tersebut. Dan kita dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meniru Yahudi. Ada dalilnya juga. Sunnah Rasul sudah ada, mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan muslim lainnya itu wajib menjawabnya. Hukumnya wajib untuk menjawab salam muslim. Kalau saya di channel saya banyak yang mengucapkan salam, mungkin satu persatu tidak terbalaskan gitu. Jadi nggak bisa saya itu ngetik satu persatu. Tetapi melalui di balik layar ini, yakinlah saya membalas salam Anda semuanya. Nah, jadi seperti itu dalilnya Bapak Ibu. Janganlah meniru-niru suatu kaum karena kita akan termasuk ke kaum tersebut. Jangan tasyabbuh ya, sampai meniru-niru. Kita pede dengan ajaran agama Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Terus ngapain lagi kita mencampur-campurkannya dengan Yahudi atau agama lain? Gak perlu. Islam itu berdiri sendiri. Kalau masalah akidah, saya sudah bilang ya, masalah ajaran agama Islam, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak bisa bercampur, tidak bisa bersatu. Jelas? Jelas dong dalilnya itu. Jelas. Lakum dinukum Jadi waliyadin. begini, Makanya kalau di lembaga stop aja dulu dia. Jadi jelas sekali dia ini meniru Yahudi. Pertama namanya Yusuf. Yang kedua tolong tanya dia disunat enggak? kalau disunat itu Pasti dia mirip Yahudi ya. Iya, Yahudi itu sunat. Itu Di tradisi Al-Quran nggak ada ya Yahudi. sunat ya. Iya, tradisi Yahudi itu sunat. Orang Nabi Jadi- sendiri juga nggak tahu sunat apa enggak ya kan? Coba tanyakan dia disunat enggak, bro? Ustadz Yusuf. Ya nama Yahudi. Sunat tradisi Yahudi. Iya kan?
Jadi kalau Anda namanya Yusuf, itu tradisi Yahudi, sunat tradisi Yahudi. Begini, yang melekat pada dirinya saja, yang dia tidak sadar, nama dan sunat. Kenapa ya? Saya ngerasanya orang ini lebih benci Yahudi daripada orang Arab gitu. Maksudnya ini kayaknya seharusnya dia orang Sunda ya seharusnya ya. Orang Sunda kan nggak ada urusannya sama orang Yahudi sebenarnya. Tapi kok kayaknya benci banget gitu sama orang Yahudi ya. Kenapa ya? Saya jadi bingung gitu. Emang salah orang Yahudi apa sih sama dia sampai bencinya begitu banget gitu? Karena Ya, nggak jadi mau kayak menerima Iya. Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, Pak. Tidak, Siapa yang orang Sunda, Bang TR? ini Yusuf ini Lep- kayaknya orang Sunda. Ya? lepas Oh, dari emang- lepas dari mungkin ajaran agama, dia harusnya berpikir, iya kan, bahwa dia menggunakan produk Yahudi, iya kan, dia dapat keuntungan finansial dari sana, iya kan, tapi kok sangat benci dengan orang Yahudi. Lu menggunakan produk Yahudi, bro, iya kan? Memang dia Heran. itu Yahudi. Iya Bang Dian, gimana Bang Dian? Silakan Bang Dian. Iya, itu udah benar itu Yusuf itu orang Sunda. Kelihatannya atau gimana ya? Setahu saya Kalau orang memang dia orang kalau memang betul dia orang Sunda, maaf saya bukan bicara unsur suku ya. Orang Sunda itu kalau betul-betul dia orang Sunda dari Sunda Wiwitan, dia akan menganut untuk Sunda Wiwitan pasti akan menjalankan sikap tritangku. Tritangku itu silih asih, silih asah, dan silih asuh. Artinya orang Sunda sendiri di zaman dahulu sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita, yaitu sifat kasih. Itu kalau memang betul kita pahami orang Sunda yang sebetulnya seperti itu. Selalu kasih terhadap sesama. Silih asih, silih asah, silih asuh. Itu orang Sunda yang sudah dicontohkan di zaman kerajaan Pajajaran oleh Prabu Siliwangi. Nah itu, kalau memang dia orang Sunda berarti kalau dia tidak menjalankan sikap seperti itu bukan orang Sunda. Mungkin Sundanya Sunda kamuflase. Sunda Arab. Sunda Arab itu lebih Arab daripada orang Arab. Ya bisa jadi seperti itu. Sunda yang sudah masuk unsur-unsur lain gitu di dalamnya. Itu banyak sekali orang Sunda juga yang seperti itu. Iya. Ya, Bu Fadila. Setahu saya kalau nggak salah Bu Fadila kan ada keturunan Arab ya Bu ya? Iya, iya, Nah, gimana Pak? Ya, saya mau tanya nih Bu. Kok saya lihatnya ini orang ini Pak Yusuf P ini kok kayaknya lebih Arab daripada orang Arab ya? Kenapa ya dia benci banget sama orang Yahudi ya? Orang Arab juga kayaknya nggak benci-benci banget begitu sama orang Yahudi ya? Biasa-biasa aja. Salah ajaran, salah asuh aja kayaknya ini manusia banyak Pak yang kayak begini, model-model kayak gini rata-rata Islam di Indonesia rata-rata kan modelnya begitu. Kayak saya ya di keluarga yang repot yang heboh itu di luar keluarga bukan orang-orang keturunan Arab itu yang heboh, yang ribut malah ya Yang bukan keturunan Arab malah yang heboh. ini yang ribut. Sebenarnya Oh, kalau orang Arab sendiri ya Pak ya, itu mereka tuh lebih modern daripada orang Indonesia. Orang maaf saya bilang apa ya, pribumi ya. Itu lebih modern mereka. Bahkan ada itu saya punya saudara ya, bahasa Arab nggak ngerti, bahasa Inggris jago banget. Sekolahnya juga sekolah internasional ya di sini di Indonesia. Sekolahnya sekolah internasional. Dan kayak gitu banyak sekali orang-orang keturunan Arab tuh yang modelnya begitu. Bahasa Inggrisnya jago, bahasa Arabnya nol besar, nggak bisa. Banyak yang kayak begitu. Gitu loh. Jadi saya juga bingung ya kadang maka saya selalu bilang orang Arab sekarang ke barat-baratan, orang Indonesia ke Arab-Araban. lebih Arab daripada orang Arab malah ya? Iya, bahkan ngomong pun logatnya di Arab-Arabin. Sedangkan orang Arab ngomong malah Betawi abis gitu loh. Malah misalnya Sunda abis gitu. Malah misalnya Sumatera abis gitu loh. Saya juga apa ya? Kayaknya hal-hal gitu ya 10 tahun belakang 15 tahun belakangan ini ya sudah mulai munculnya
Arabisasi gitu. Saya nggak tahu mulanya dari mana gitu. Dulu nggak begitu. Misalnya saya nih sekolah negeri gitu ya. Dulu pernah sekolah negeri, biasa aja. Oh, dia Arab terus enggak juga, biasa aja. Karena di tempat saya yang keturunan Arab tuh sangat banyak kan. Jadi dia nggak terlalu didewakan gitu. Beda dengan sekarang, saya juga bingung kok ada pergeseran budaya gitu loh. Mungkin dia tidak Kenapa, Pak? percaya diri dengan budaya Indonesia ya, Bu ya? Tidak percaya diri dengan Orang budaya Indonesianya yang Indonesia nggak percaya mungkin. diri kalau saya bilang. Eh, Berapa banyak tuh orang-orang keturunan Arab yang nggak pakai hijab? Banyak banget, Pak. hmm. Banyak banget. Yang artis maupun nggak artis tuh banyak. Kadang-kadang misalnya di klub-klub malam banyak juga. Gitu. Jadi apa ya kalau saya bilang, ya ini kita sosok merasa Arab tuh paling suci, paling tidak punya dosa. Jadi hal-hal yang berbau ke Arab-Araban ya ditiru. Ini nih termasuk pergeseran budaya kalau saya bilang Pak TR. Pergeseran Iya. budaya luar biasa. Ya miris ya ngeliatnya ya, orang Indonesia tidak percaya dengan budaya Indonesia ya, lebih percaya sama budaya asing begini ya. Miris Saya aja ngeliatnya, lebih kasihan. suka tuh pakaian kebaya, misalnya nih ke kondangan atau apa. Lebih demen tuh pakai kebaya atau apa batik gitu ya. Yang saya heran, coba kita lihat ya. Kalau kita bicara masalah hijab gitu ya. Itu tidak menentukan safety dan tidaknya seseorang. Itu tidak menentukan identitas seseorang. Kalau kita misalnya ke Mesir, ke Arab Saudi atau ke Syria dan segala macam di Timur Tengah, orang pakai kerudung itu belum tentu Muslim. Jadi kalau itu menunjukkan identitas, kalau pakai kerudung adalah Muslim, itu juga sudah gugur, itu udah salah. Kemudian untuk safety, enggak juga. Kita lihat berapa banyak santriwati yang kena cabul. Enggak mungkin santriwati di sebuah pesantren itu enggak pakai kerudung. Artinya hijab, pakaian itu tidak menentukan safety tidaknya seseorang gitu loh. Maksud saya ya tidak menentukan itu tuh sebagai pakai hijab tuh pasti orang pintar, orang yang mengerti agama, orang yang alim, enggak menentukan itu kok Pak. Enggak. Kalau saya lihat sih ya mungkin karena tuntutan agama dan dia sudah siap untuk pakai hijab. Tuntutan Ya gitu orang-orang aja. seperti Yusufi ini maksudnya, Bu? Ya bisa jadi. Tuntutan orang-orang seperti ini bisa jadi. Ya orang-orang yang kurang pede dengan budayanya sendiri ya. Iyalah sekarang kadang-kadang tuh saya mirisnya bahkan misalnya khotbah atau misalnya ceramah gitu aja logat-logatnya di Arab-Arabin. Ngapain gitu loh. Saya aja nih ya ketemu misalnya teman-teman ya masih saudara tapi dia keturunan apa Arab Jawa gitu ya. Ya udah ngomong bahasa Jawa Pak TR. Dia ngomong bahasa Jawa. Terus ketemu misalnya Arab Betawi, udah ngomong bahasa Betawi. Ketemu lagi misalnya Arab Sumatera, misalnya Jambi, Padang segala macam, pakai bahasa daerah Pak TR. Nggak ada, jarang kita pakai bahasa-bahasa Arab gitu ya. Paling tetua-tetua sesama mereka ya sering, misalnya ngobrol sesama mereka. Misalnya, ya mar ente gitu-gitu atau misalnya ente harat ente, kamu bohong kamu gitu-gitu. Itu biasanya yang tetua-tetua kita suka ngomong campur-campur bahasa Arab dengan bahasa-bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah. Kalau sudah turunan bawah-bawahnya udah nggak ngerti bahasa Arab, kecuali memang mendalami bahasa Arab gitu. Nggak banyak bahkan yang nggak ngerti bahasa Arab gitu loh Pak. Makanya saya juga suka heran ya, kok bisa ya gitu loh. Kok bisa kebolak-balik gitu loh. Kalau kayak banyak kita lihat ya Habib Ja'far, Habib Kribo gitu-gitu. Mereka kalau ngomong tuh ya Jawanya kental sekali, Habib Ja'far kental sekali Maduranya gitu. Ya saya pun begitu misalnya ketemu teman-teman saudara-saudara saya ya sudah, kadang-kadang kalau yang ketemu yang tua-tua ya lain cerita, ngomongnya campur-campur Arab sama ini bahasa daerah. Kalau sesama kita udah hilang Pak Arabnya. Lebih enak pakai bahasa daerah kan, lebih gaul rasanya. Ya teman-teman, Bu Fadila ini keturunan Arab ya. Jadi saya juga ngelihatnya miris ya, kasihan ya sama orang seperti Yusufi ini ya. Jadi kita ini bukan orang Arab loh, bukan keturunan Arab gitu. Terus kok
malah jadi ngerasa kayak lebih Arab daripada orang Arab. Dan yang lebih parahnya tuh yang diambil adalah kebenciannya. Kebencian orang Arab terhadap Yahudi, itu yang diambil gitu. Kasian banget, padahal emang Indonesia ada apa sih sama Yahudi gitu sampai mesti bencinya sampai begitu. Kan aneh. Emang enak hidup dalam kebencian? Kan enggak juga gitu. Aneh banget gitu, kasihan Ya, liatnya. KTR saya potong dikit. Bahkan orang Arab sekarang tuh sudah membuka hubungan sama Yahudi. Nah, Mm-mm. kita ketinggalan jauh kan? Mm-mm. Nah, lucu. Di sini menolak Yahudi, orang Arab Saudi menerima Yahudi. Uni Emirat Arab itu kan sudah hubungan kerjasama dengan Israel. Jadi kalau si Ustadz Yusuf ini, Yusuf PI, pekabaran Injil ini, kalau dia misalnya mau ke Yerusalem, dia pakai Emirat aja. Emirat, nanti dia transitnya di Dubai, nanti dia akan terbang langsung ke Ben Gurion di Tel Aviv. Nah, sampai di sana nanti dia akan lihat, akan disambut dengan Shalom Aleichem, gitu kan? Bahkan lagunya Venus Shalom Aleichem. Jadi dia mesti pergi dulu nih. Dia pergi. Saya pastikan ini orang belum pernah pergi ke Mesir, dia belum pernah ke Jordania, apalagi ke Palestina, mungkin di Yerusalem juga belum pernah nih. Tapi dia ini bicara seperti super tahu gitu, maha tahu. Padahal tadi aku bilang namanya Yusuf. Yusuf itu di Alkitab dan itu orang Yahudi. Dan kemudian dia pasti disunat. Sunat itu tradisi Yahudi. Nah, atribut. Dia bilang atribut ini mungkin Islami. Tapi padahal kalau kita pergi ke misalnya ke Bethlehem di Palestina, ya kan? Dia mau pergi ke kota Ramallah. Di sana orang berbusana Timur Tengah seperti ini. Tidak bisa dibedakan, ya. Orang di sana tidak bisa dibedakan dari bahasa, dari namanya, tidak bisa kita identifikasi, oh dia Kristen, dia Islam. Enggak bisa. Karena budaya sana. Jadi busana itu bukan agama. Busana itu adalah budaya. Iya kan? Nah, jadi kalau bilang meniru-niru Yahudi, mending murtad aja jadi Yahudi lah. Kita kenegaraan, presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga banyak para mubalik yang menggunakan jas, menggunakan dasi, ya kan? Lah, itu kan tradisi atau budayanya orang Eropa, orang Amerika, gitu kan? Ya, dimodifikasi Jadi ini dikit Pak orang, Rusli. Jadi pakai jas kenapa? bawahnya sarung gitu. Oh iya. Ada itu banyak apa orang-orang apa NU zaman-zaman dulu banyak kayak begitu, di bawahnya sarung, pakai jas. Iya. Bapak saya juga begitu kan. Nah, itu kan juga namanya kan niru-niru kan sebenarnya kan. Cuma dimodifikasi dikit itu namanya Pak, niru. modifikasi. Iya. Belum lagi Kuba. Kuba ya kan, Kuba itu ya coba kita lihat sinagog ya kan. Dia pasti kubanya. Gereja di Israel itu semua punya kubah. Kita nggak bisa bedakan dari jauh mana gereja mana masjid. Nanti kalau sudah dekat, oh itu gereja, oh itu masjid. Gitu karena dari jauh sama kubah gitu loh. Cuma kalau di Indonesia nih orang-orang yang nggak pernah ke sana itu jadi repot gitu loh. Aduh. Iya, jadi memang cara kita di Indonesia ini ya Iya. dipelihara gitu loh. Yang begini-begini Iya. kok dipelihara gitu loh. Tukang klaim ya. Aduh, lucu liatnya gini. Lucu tapi miris juga, kasihan nih kadang-kadang ya. Aduh. Bu Fatimah gimana Bu Fatimah? Ya, kalau saya sih mempertanyakan ini Pak, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Ini pertanyaan saya adalah, apakah semua umat muslim setuju dengan hadis ini? Itu saja sih sebenarnya. Kebenciannya tuh seperti mendalam gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita menilai pun sebenarnya orang yang menonton, orang yang mungkin mereka mencari kebenaran akan menilai sendiri, oh ajaran yang disebut rahmatan lil alamin ini seperti ini ya begitu.
menggaungkan kebencian-kebencian terhadap agama lain, terhadap kaum lain gitu ya. Makanya nggak heran dia mengatakan, kenapa nggak murtad saja, kenapa nggak ke Yahudi saja sekalian, lalu siapa gitu loh. Dia yang Nah, punya gitu. Islam, Bu, kayaknya, Bu. Nah iya makanya kayak dia yang punya Islam, dia menghakimi Pak Gumilang, kan padahal juga dia mengucap Assalamualaikum ya, dia juga bersahadat. Nah kemudian apa yang dibicarakan di forum itu kan nggak ngerti semua gitu loh. Padahal kalau Iya, bicara ilmu ya silahkan saja sebenarnya, nggak masalah. Sah-sah iya. saja kalau berbicara ilmu. Dia ngerasa ilmunya lebih hebat daripada Pak Panji Gumilang pasti, Bu. Nah itu dia ya jadi masalah ini. Ya mukanya ya maaf aja. Maksudnya dia di pesantren-pesantren yang mungkin oke lah dia kalau orang pesantren, tapi gemar nge-game juga gitu ya. Tapi ya setidaknya ya kalau saya memperhatikan mungkin yang biasa-biasa begitu. Ya kalau saya sih juga nggak menganggap orang pinter. Tetapi setiap pernyataan yang dia kemukakan itu, orang akan bisa lebih menilai. Ya, Islam yang dia dengungkan, Islam yang dia dakwahkan, pada akhirnya akan menganggap, aduh mengerikan ya agama ini kayaknya kok kebencian melulu terhadap kaum tertentu, kayaknya fanatik saja, begitu kan. Jadinya orang akan memandang Islam itu akan menjadi tidak lebih baik oleh karena pernyataan-pernyataan dia sendiri. Menurut saya sih seperti itu. Iya, makanya saya lihatnya kayaknya kasihan ya ini ya. Dia juga korban sebenarnya ya. Entah korban ajaran siapa ini jadi begini gitu. Aduh. Oke, kita dengerin sampai habis dulu ya. Terus udah gitu ntar ada satu pertanyaan terakhir. Nah, jadi seperti itu dalilnya, Bapak Ibu. Janganlah meniru-niru suatu kaum karena kita akan termasuk ke kaum tersebut. Jangan tasyabbuh ya, sampai meniru-niru. Kita pede dengan ajaran agama Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Terus ngapain lagi kita mencampur-campurkannya dengan Yahudi atau agama lain? Gak perlu. Gak perlu. Islam itu berdiri sendiri. Kalau masalah akidah, saya sudah bilang ya. Masalah ajaran agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak bisa bercampur, tidak bisa bersatu. Jelas? Jelas dong dalilnya itu. Lakum dinukum waliyadin. Makanya kalau di lembaga pendidikan agama Islam, ajarkan keilmuan agama Islam, bukan mengajarkan lagu kebangsaan orang lain atau lagu salam orang lain atau ajaran agama lain. Ngaco. Gak pantas bagi saya di sebuah ponpes untuk menyanyikan lagu Yahudi. Dalilnya tadi apa? Wala tasyabbahu bil Yahudi, wala tasyabbahu bil Yahudi. Dan janganlah kalian meniru-niru Yahudi. Dalilnya tadi sudah saya terakan ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ya Allah, sekarang ya Bapak Ibu, aduh banyak sekali syubhat-syubhat, banyak sekali dari muslim sendiri yang tidak sesuai dengan kaidah Islam gitu. Banyak sekali. Maka dari itu kita zaman sekarang berhati-hatilah, jangan sampai tergelincir. Jadi seperti itu Bapak Ibu tanggapan saya, dan saya berikan dalil untuk Anda semuanya agar Anda tidak meniru dan tidak terpengaruh seperti yang ada di dalam video Bapak Panji Gumilang tersebut. Baik, bagaimana tanggapannya? Sekarang silahkan berkomentar di bawah. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Anda bagaimana? Saya nanggapi dulu boleh Pak TR? Dikit. Iya, silakan. Nah, tanggapan saya adalah, kita kan orang Indonesia. Nah, kalau dia bicara tentang Islam, Islam itu harus Arab, apakah yang harus didengungkan itu kebangsaan Arab? Sedangkan kita orang NKRI harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sedangkan Ya, pengajaran dia, ini orang lebih Arab daripada orang Arab, Bu. makanya pengajaran dia mengatakan dilarang untuk menyanyikan lagu kebangsaan lain. Loh, kita bangsa Indonesia. Nah, yang disebut bangsa Islam itu apa? Bangsa Arab apa bangsa apa sih sebenarnya? Kan gitu. Kamu kan orang Indonesia gitu loh. Nah, kalau seandainya Islamnya itu orang Malaysia, dia menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Nah, haram juga dong berarti. Ya kan? Kok dilarang untuk menyanyikan lagu kebangsaan lain. Nah, maksudnya dalam konteks lain ini apa gitu loh.
Sedangkan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kebangsaan Indonesia Raya. Itu kalau menyanyikan lagu kebangsaan ya. Karena tadi saya melihat dia bicara tentang lagu kebangsaan. Begitu nggak Pak TR tadi? Iya. Ya, mungkin saya mau tanya gini, Bu. Tadi kan dia nanya nih, ya mending murtad aja sekalian gitu. Kenapa tidak murtad saja sekalian? Kebetulan ini semua murtadin semua ya di sini ya. Nah, tanggapannya gimana, Bu? Mending jadi murtad atau mending jadi orang seperti Yusufi ini? Menurut dia ya Islam ya ini kan yang benar kan, Islam yang paling benar ya dia gitu. Menurut dia, Islam yang benar paling benar adalah dia. Nah, pertanyaannya jadi lebih baik murtad atau lebih baik menjadi orang Islam seperti dia? Cuman sebelum jawab itu saya cuma mau komentar satu lagi nih. Setahu saya ya, ini setahu saya, semuanya tuh ditiru. Yang ada di dalam Islam itu ditiru dari yang lain, cuma dimodifikasi sedikit. Kecuali ya itu, kencing onta, setahu saya. Yang lain saya nggak tahu lagi ya. Kalau ya tadi seperti Pak Rusli bilang, namanya Yusufi, itu niru orang Yahudi. Terus begitu baju koko niru orang Cina. Terus begitu topinya itu niru orang Yahudi juga, cuma dimodifikasi dikit. Pakai mic orang kafir punya. Terus begitu nge-YouTube seperti orang kafir. Buat saya sih persis sama orang Yahudi, persis sama orang kafir, menyerupai banget ini orang dengan orang kafir dengan orang Yahudi. Cuma menurut dia enggak, karena dimodifikasi sedikit. Ya kan? Nah, ikutin tapi dimodifikasi sedikit, ya itulah namanya niru. Itulah namanya ikut-ikutan. Kan gitu sebenarnya. Cuman dia kenapa ya? Saya juga nggak ngerti ya pola pikirnya gimana. Kok bisa gitu ya? Jadi gitu ya. Setahu saya tuh Islam nggak ada yang nggak niru. Kecuali ya itu minum kencing onta. Setahu saya. Mungkin ada yang lain saya juga nggak tahu juga. Nah, jadi pertanyaannya seperti yang tadi. Seperti yang dia sendiri tanyakan. Jadi pertanyaannya lebih baik murtad atau menjadi orang seperti Yusufi ini. Orang Sunda yang lebih Arab daripada orang Arab. Benci banget sama orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi juga nggak ngapain dia kan. Dia juga nggak ada apa-apain sama orang Yahudi. Entah kenapa, mungkin dia juga nggak tahu kali kenapa dia benci orang Yahudi. Disuruhnya begitu ya pokoknya. Kan gitu. Nah, makanya mendingan mana? Kalau menurut saya mendingan murtad aja deh. Habisnya sudah meniru semua Pak. Bagaimana? Dari kurban ditiru, dari puasa ditiru, dari sunat ditiru, ya kan? Dari kegiatan apa, dari segi pakaian apa, ya atribut tadi dibilang katakan. Itu semuanya ditiru. Ya mendingan murtad aja sekalian. Nah, kemudian Pak TR tadi barusan bertanya, kenapa ya? Padahal Yahudi itu kan nggak benci loh sama mereka. Loh, kan sudah kadung tertanam dalam ajarannya itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, Pak. Al-Baqarah ayat 120 itu ada ayat yang mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada mereka sampai mereka itu masuk ke agama Yahudi dan Nasrani. Begitu, Pak. Jadi sudah ada ayat seperti itu lah ya, seolah itu membuat mereka ini benci terus. Wah, orang Yahudi nih kayaknya kepengen kita semuanya harus murtad nih. Harus semuanya murtad nih. Jadi ada kayak ketakutan sendiri gitu loh dari orang-orang tertentu. Ada ayatnya masalahnya. Begitu sih, Pak. Dari saya. Oke, lebih baik murtad ya Bu ya? Ya murtad lah mendingan. Serba salah semua. Iya, mendingan murtad daripada jadi seperti ini. Ya iya. Oke, kalau Pak Dian gimana Pak Dian? Ya, artinya kalau menurut saya dibanding dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Ustadz tadi, ya lebih baik murtad aja sekalian, karena saya sih malu gitu. Kalau saya nih misalkan kalau mau kita mempresentasikan sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu, ya dasarnya kita mesti lihat dulu gitu loh. Persiapkan dulu dasarnya, dasar untuk obrolannya. Kalau ujung-ujungnya jadi bumerang, ya itu juga malu sendiri. Jadi lebih terhormat murtad daripada ngomong kayak gini. Kalau menurut saya, karena itu dasarnya juga salah semua. Dia menyikapi ini semua dasarnya dari dalil, tapi sepihak gitu, tanpa dikaji isinya. Terus dia sendiri tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi Islam menurut dia, Arab itu menurut dia Islam gitu. Udah pasti. Seperti itu Bang. Oke, makasih Bang Dian. Ya, sekarang saya mau tanya ke Bu Fadilah. Silakan Bu Fadilah. Mendingan murtad apa enggak Bu Fadilah? Ya mendingan murtad aja sekalian. Si Yusufnya aja sekalian murtad. Lah apa sih? Maksudnya gini loh. Satu memang seperti Pak Dian bilang tadi,
ilmunya mungkin belum nyampe ya. Tapi ya saya terlalu jumawa sih kalau bilang ilmunya belum nyampe. Atau pemahamannya yang belum belajar sampai di situ gitu loh. Cuman kalau saya Dia bilang lebih ya, jago daripada Pak Panji Gumilang, Bu. Enggak, masalahnya gini Pak Fadila, mohon saya potong, mohon. Itu yang si Ustadz kritisi itu adalah seorang yang ilmu akademiknya tinggi, gitu, baik itu ilmu akademiknya, ilmu pesantrennya, profesor dokter loh, kiai, haji, jadi pemahaman terhadap Al-Qurannya mungkin kalau menurut saya lebih paham beliau daripada. Iya, kalau saya bilang kalau orang model begini tuh menjamur, Pak. Iya, makanya. Kalau saya bilang memang cara dia memahami ajarannya itu yang dia keliru juga. Maksudnya ya menurut dia tidak keliru. Gitu loh. Menurut dia tidak keliru. Tetapi menjadi aneh menurut orang lain gitu loh. Kalau saya rasa sih sebenarnya yang mengkritisi masalah Pak Panji ini bukan cuma ini, bukan cuma si Yusuf PI ini. Kita buka di Google gitu banyak sekali, bukan cuma ini mungkin salah satu karena lagi viral dia ikut-ikutan biar viewersnya banyak kan itu, yang penting cuan kan gitu. Bu, kalau penting biar cuan gitu kayak orang Cina, Bu. Makanya kan saya bilang apa sih yang nggak ditiru kan gitu. Semua masalah cuan pun semua kan ditiru. Apakah sekelas Quraisyiha, kemudian Sail Akil Siraj, mantan ketua PBNU, atau Buya Syakur, mengkritisi enggak? Mengkritisi seorang Panji Gumilang ini enggak? Kan enggak ada. Ini Ya. memang ini kaum-kaum seperti Yusuf ini adalah kaum-kaum yang lebih cerdas daripada orang-orang itu, menurut Gini, dia. Kan Menurut kalau dia. kata pepatah kan semakin berisi kan padi itu semakin merunduk. Nah, kalau Tong dia kosong ini nyari kan bunyinya. enggak. Tong kosong nyari bunyinya nyari ya. bunyinya mungkin iya gitu ya. Tapi sih kalau saya rasa nggak cuma dia sih. Kalau model-model si Yusuf ini ya, model-model yang mengerti agama tuh tekstual. Jadi dia nggak paham makna yang lebih dalam lagi, masih tekstual, dan model dia ini banyak Pak, nggak cuma satu dia. Apalagi yang kita lihat yang mu'alaf itu, ya Tuhan. Ya sudah, mau diapakan? Ya sama kayak orang setengah-setengah kan. Setengah paham, setengah enggak. Tapi ngerasa paling pintar. Tapi merasa paling pintar. Biasanya kan manusia kan begitu. Manusia yang setengah-setengah itu kan merasa paling setengah kaya. Padahal belum kaya banget, merasa paling kaya. Setengah pintar, merasa paling pintar. Setengah alim, merasa paling alim. Gitu loh. Setengah Arab, padahal nggak ada setengah-setengahnya Arab. Merasa paling Arab. kan repot. Kayaknya nggak ada setetes Arab juga di kayaknya nih. Kalau dari tampangnya, setetes Arab juga nggak ada kayaknya. Cuman mungkin dia pernah minum air zam-zam kali dari orang yang naik haji. tetesan air zam-zam gitu. Bener jadi lebih Arab daripada Arab ya gara-gara minum air zam-zam. Oh iya, bisa jadi Pak. Kocak. Tapi apa namanya? Ya itulah dunia orang-orang ini ya, orang-orang. Padahal banyak yang orang-orang keturunan Arab itu nama-nama mereka tuh kasih nama yang barat banget. Nadia, Angel, itu banyak saudara-saudara saya tuh yang nggak terlalu ke Arab-Araban banget namanya. Berapa namanya sangat modern. Nah, itu kita ini terlalu nggak tahu ya. Pergeseran budaya tuh jauh banget kita ini, jauh sekali. Itu Pak. Jadi mendingan Sedih murtad sih. aja Bu ya. Kalau bisa murtad massal gitu ya. Sekalian daripada misalnya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut. Akan repot. Iya. Misalnya lu mau pakai apa misalnya ya, pakai jas. Ya kan? Itu punyanya orang-orang kafir. Berarti kamu sudah jadi kafir. Terus apalagi sarung itu kayaknya bukan asli Islam Arab juga. Bukan asli Arab juga, Bu. Bukan tradisi Arab makanya. Iya. Nah, kan lucu. Sedangkan
Sedangkan gamis dan segala macam itu juga bukan tradisi Arab. Sebelum Arab, Yahudi udah duluan pakai. Iya. Ya kan? Kerudung, apalagi? Mestinya Terus mau apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum juga. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk kaum tersebut juga. Mau dibilang kayak gitu juga. Bisa saja kita bilang, nah, lu itu niru Yahudi lu. iya, Ya ini kan? dia nge-YouTube aja niru orang kafir, Bu. Mestinya dia nggak usah nge-YouTube, ya kan? Jangan pakai mic, pakai batu gitu kan. Ngomong tuh sama batu gitu. Iya kan? Terus kamera juga jangan pakai kamera, pakai apa gitu, pakai batu juga mungkin. Ya, ada komik begini, Pak. Apa namanya? Cerita lucu. Saya nonton di TikTok kalau saya nggak salah tuh. Ada seorang ustadz naik taksi online, ya kan? Terus si sopir ini, drivernya ini cukup sopan, sangat sopan. Bertanya, Ustadz, bolehkah saya menghidupkan musik? Ustadz langsung bilang, jangan, musik haram, itu bid'ah. Nggak jadi. Ustadz, maaf, saya mau angkat telepon dari istri saya, dia bilang gitu. Ustadznya bilang, nggak boleh, handphone itu bid'ah. Karena itu zaman Rasulullah tidak ada, katanya gitu. Ya kan? Kemudian si drivernya sakit hati ya. Ustadz turun aja. Turun aja. Taksi online ini bid'ah, Ustadz. Zaman Rasulullah tidak ada taksi online, Ustadz naik onta aja. Iya kan? Kan lucu. Iya, betul. Kan, ya kan? Kocak. Betul. Dan itu ada di TikTok. Yang bikin ya muslim sendiri sih. Artinya di antara mereka sendiri kan saling gontok-gontokan, yang benar yang mana gitu, saling membid'ah-bid'ahkan, ya kan? Sebenarnya ya balik lagi ke zaman orangnya batu, masing-masing. Bu. Maksudnya balik lagi ke zaman batu. Ya. Kan listrik itu kan orang kafir yang ciptain kan. Jangan pakai listrik lah kayak orang kafir dong. Iya. Nah, YouTube di zaman Rasul memang ada. Ya nggak usah ber-YouTube, kan begitu. Balik ke zaman batu aja, Ibu ya. Iya, zaman-zaman primitif gitu kan. Bikin Iya. api dari batu, di ini Diketok-ketok. namanya gesek-gesek, diketok-ketok gitu, batu jadi api. Udah zaman itu aja, susah-susah amat. Ya gitu, Bang. Kocak sih. Oke. Jadi lebih baik murtad aja, Bu ya, mendingan murtad massal sekalian. Ya daripada setengah-setengah kan, setengah jadi susah. Kayak pakaian setengah jadi nggak bisa dipakai. Iya. Ya kan? Oke, saya minta Pak Rusli yang tutup. Silakan Pak Rusli dijawab. Yang pertama, seorang Ustadz Yusuf PI ini mengkritisi seorang yang bergelar syekh, punya pengikut ribuan, ya kan? Berarti nggak level. Udah berapa lama dia buka pondok pesantren, udah banyak alumni, ya kan? Nah, kemudian dia seorang profesor doktor, seorang yang memiliki tingkat akademis yang sangat luar biasa. Dan saya pikir Syekh ini akan benar-benar mau menjalankan Islam yang rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat. Ya kan? Karena kalau kita simak arti daripada lagu Avenu Shalom Elohim itu, kubawa berita damai sejahtera. Jadi dia membawa damai sejahtera, berita damai sejahtera. Bukan berita menakutkan. Itu satu. Jadi tidak tepat seorang Ustadz Yusuf menganjurkan Syekh ini murtad. Ya kan? Tidak tepat. Hanya gara-gara dia mau menyanyikan lagu dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi lagu dalam bahasa Ibrani. Lagu ini lagu umum. Siapapun bisa menyanyikan. Tidak terkecuali dan tidak ada larangan. Dan saya yakin Syekh ini punya maksud tertentu. Untuk kemajuan dia punya pondok pesantren ini
dalam bidang pertanian. Yang kedua, di Israel populasi Muslim ada 16%. Setiap hari mereka menggunakan bahasa Ibrani. Dan ketika mereka bertemu dengan orang itu, kita tidak bisa tahu apakah dia Muslim atau Islam. Ya, mereka akan mengatakan Shalom Aleichem. Ya, mereka berbahasa Ibrani. Ya, dan mereka punya busana-busana yang ya sama mirip. Apakah mereka sudah termasuk kaum Yahudi? Nah, ini orang ini belum jauh perjalanannya gitu loh. Jadi boleh saya katakan ini hanya sekedar untuk buat konten, dianggap cerdas, tapi sesungguhnya kurang cerdas atau awam. Jadi ya terlalu naif kalau Ustadz ini menganjurkan kepada Syekh ya murtad saja sekalian jadi orang Yahudi. Ini sebetulnya statement yang menurut saya tidak pantas. Ya, dan jangan lupa Ustadz Yusuf, Anda menggunakan produk Yahudi. Ya kan, nama Anda Yusuf itu Yahudi, Anda disunat. Sunat itu adalah tradisi orang Yahudi. Ya, jadi Anda menggunakan pakaian, ya budaya yang agak mirip-mirip, hanya dimodifikasi. Ya, jadi marilah kita lebih berpikir terbuka, ya maju, ya, dan jadilah seorang yang tidak ada kebencian terhadap bangsa tertentu. Ya kan? Karena Yahudi tidak merugikan Anda, bahkan Anda diuntungkan dengan produk-produk Yahudi. Demikian, Shalom Aleichem. Iya, sepertinya kata murtad aja lebih cocok kalau kita yang ngomongin ke Yusuf P ya Pak. Iya. Sesuai dengan kata-kata dia sendiri gitu. Daripada barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Mendingan murtad aja. Kayaknya lebih cocok kita ngomongin ke dia gitu. Karena kita ngelihat dia tuh kayak orang kafir ya semuanya ya. Dari namanya, terus dari mukanya, dari bajunya, dari dia punya mic, dia punya topi, dia nggak YouTube juga, dia cari cuan juga kayak orang kafir kan semuanya. Dia sunat. Semuanya kayak orang kafir. Mungkin satu-satunya yang enggak, mungkin dia belum minum kencing onta malah mungkin. Saya nggak tahu dia udah minum kencing onta atau belum. Kalau belum, ya itu udah menyerupai suatu kaum. Orang-orang kafir juga nggak mau minum kencing onta kan. Jadi kayaknya lebih cocok murtad aja Pak Yusuf P. Itu lebih cocok kayaknya kita yang ngomongin ke situ. Ya. Betul ya Pak Rusli? Bahaya untuk TR nanti dia bilang kena azab lagi. Oke. Thank you teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Rusli, terima kasih Bu Fatima, terima kasih Bu Fadila, terima kasih Pak Dian. Ya. Mari kita nyanyi Shalom, Shalom Aleichem. Kita ikutin yang ini ya. Ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Aleichem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ikuti. Ayo ikuti. Ayo teman-teman semua berdiri, ikutin. Ya, berdiri. Ini satu syuro. Udah berdiri nih. Ya, yang atas, yang bawah. Ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem.
Avenu shalom, shalom, shalom alehem, avenu shalom. Nah gitu ya. Ya. Mari kita mulai. 1, Yuk. 2, 3. Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom, shalom, shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom, shalom, shalom alehem. Iya, oke, mantap. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Amin.